Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifalukum anak-anakku yang salih dan salihah. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Semoga saja kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Anak-anakku yang salih dan salihah, hari ini jumpa lagi dengan Bu Erna. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Ayo, siapa yang masih ingat kita kemarin sudah belajar apa? Iya, kemarin kita sudah belajar akhlak-akhlak tercela. Apa saja yang sudah kita pelajari? Masih ada yang ingat? Masih dong. Apa ayo yang pertama? Iya, yang pertama kita sudah belajar tentang akhlak tercela marah. Kemudian yang kedua, kemarin kita juga sudah belajar itu apa ya akhlak yang kedua? Ayo. Iya, fasik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu kita akan belajar akhlak tercela yang ketiga yang terakhir. Nah, tapi sebelum kita belajar, pastikan terlebih dahulu ya, hari ini kalian semangat semuanya. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama, Aji Morning. Yang kedua, salat duha. Dan yang ketiga, membantu ayah dan bunda. Nah, kalau sudah siap untuk belajar semuanya, yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang salih dan salihah, kira-kira kita akan belajar akhlak tercela apa ya? Oke, kita akan belajar akhlak tercela yang terakhir, yaitu pilih kasih. Oke, sudah siap untuk belajar? Oke, fokus ya. Nah, kita akan belajar pengertian pilih kasih terlebih dahulu. Apa sih itu pilih kasih? Ada yang tahu? Oke, pilih kasih itu adalah berarti apa? Memihak atau berat sebelah. Nah, pilih kasih itu kalau kita melihat artinya memihak atau berat sebelah itu berarti sama dengan apa itu? Iya, lawan katanya adil. Kalau adil itu tidak memihak atau tidak berat sebelah, seimbang. Nah, kalau pilih kasih itu lawan katanya adil. Paham ya? Oke, kalau adil kemarin kita sudah belajar kan? Masih ingat? Ya, kalau adil itu adalah artinya salah satunya yaitu tidak memihak atau seimbang. Oke? Nah, tidak memihak. Yang adil itu artinya seimbang atau boleh dikatakan tidak memihak juga boleh atau boleh dikatakan tidak berat sebelah juga sama. Paham ya? Kemudian, nah, pilih kasih itu merupakan cerminan sikap tidak adil. Nah, tadi yang Bu Ena sampaikan. Pilih kasih ini adalah cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Paham ya? Kemudian, sikap ini tentu dilarang oleh agama Islam. Kenapa ya? Karena nilai-nilai agama Islam itu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Tidak sesuai dengan ajaran Islam karena agama Islam itu sangat-sangat menjunjung nilai-nilai keadilan. Jadi, kalau tidak adil ya bukan sesuatu atau sesuai dengan ajaran Islam. Oke ya? Nah, kemudian akibat dari sifat pilih kasih itu apa saja? Kita lihat. Nah, ternyata yang pertama kecemburuan. Paham ya? Kalau kita berlaku pilih kasih kepada teman kita, padahal teman kita ada dua, pasti yang satunya yang tidak kita kasihi pasti akan ada rasa cemburu. Paham ya? Kemudian ada rasa iri dan dengki. Nah, pasti akan timbul rasa iri dan dengki. Kemudian yang ketiga, akan ada permusuhan. Paham ya? Akibat dari sifat pilih kasih itu yang pertama cemburu, yang kedua iri dan dengki, yang ketiga permusuhan. Kemudian yang keempat,
kebencian di antara sesama. Paham nggih? Kebencian di antara sesama, benci, saling benci. Sehingga apa? Memutuskan hubungan silaturahmi kalau sudah benci. Paham nggih? Nah, kemudian yang kelima itu akan mengakibatkan seseorang akan sulit diatur. Mengapa? Karena merasa tidak diperlakukan adil. Seseorang akan sulit diatur. Nah, kemudian yang keenam, kurang merasa hormat terhadap yang lain. Kalau orang sudah tidak diperlakukan adil, maka dia tidak akan hormat kepada yang lainnya karena merasa terzolimi. Paham nggih? Kemudian yang ketujuh, maaf sampai yang keenam. Nah, hal ini terjadi karena apa? Mereka itu mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Ada rasa cemburu, iri, permusuhan, kebencian, kemudian bahkan sampai hubungan silaturahminya terputus. Kemudian yang kelima, seseorang itu akan sulit diatur. Yang keenam itu kurangnya rasa hormat terhadap yang lain. Ini adalah karena mereka mendapat perlakuan yang tidak adil sehingga akan timbul seperti ini. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjut untuk selanjutnya. Sikap pilih kasih itu bisa terjadi kepada siapapun. Contoh nih, kepada sesama teman, saudara, bahkan bisa saja perlakuan orang tua kepada anaknya. Oke ya, kepada siapapun ini sikap pilih kasih ini bisa terjadi. Teman, saudara, bahkan sebagai orang tua juga akan mungkin terjadi bersikap pilih kasih kepada anak-anaknya. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi ya, yang diriwayatkan oleh Muslim. Fattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Qala faraja'a faradda atiyatah. Yang artinya apa? Artinya bertakwalah kepada Allah dan berlaku adilah di antara anak-anakmu. Ya, nih. Wa'dilu baina auladikum, berlaku adilah kepada anak-anakmu. Lalu dia balik dan mengambil kembali pemberiannya. Disuruh berbuat adil ya, seorang ayah entah itu ibu kepada anak-anaknya harus berlaku adil. Nah, kalau tidak adil ya nanti akan timbul apa tadi? Ada cemburu dengan kakaknya, dengan adiknya, ada perasaan iri, ada perasaan benci, dan sebagainya, walaupun itu dalam satu keluarga. Nah, maka sebagai orang tua dan kalian semuanya, koreksi pada diri kalian, apakah ada rasa pilih kasih di dalam hati kalian? Nah, kalau ada, buanglah jauh-jauh, buang yang jelek dan segera apa? Beristighfar, memohon ampun kepada Allah dan tidak akan mengulangi lagi. Paham ya? Oke, selanjutnya. Nah, cara menjauhkan diri dari sikap pilih kasih itu dengan apa? Yang pertama, berbuat adil, ya. Mohon kepada Allah untuk bisa berbuat adil. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Sebagai orang tua, ya harus bertanggung jawab bagaimana menjadi orang tua. Sebagai seorang siswa, ya harus bertanggung jawab bagaimana apa tugas-tugasnya sebagai seorang siswa. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah sabar. Itu anak-anakku, cara-cara menjauhkan diri dari sikap pilih kasih. Oke? Ya, sekarang kita untuk ke tugas. Yang pertama, saksikan video Bu Erna sampai benar-benar paham ya tentang sifat pilih kasih tadi. Nah, kalau sudah paham, yang kedua, buatlah rangkuman tentang sikap pilih kasih di buku tulis Akidah Akhlak. Kalau sudah, silakan kirimkan tugas kalian di Google Classroom.
Fahim tuh? Oke, selamat mengerjakan. Menjada, wajada. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.